Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Tetap tercurah. Terima kasih tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita tetap merasakan anugerah dari Tuhan itu sendiri. Anugerah apa itu? Selalu dimudahkan segala urusan. Karena apa? Tuhan tidak pernah mempersulit urusan manusia. Selalu dimudahkan. Dari persoalan-persoalan kecil hingga persoalan yang besar. Dan juga saya berterima kasih buat saudara-saudara yang masih mau menyimak video-video dari saya. Oleh karena aktivitas saya setiap hari dalam bekerja, maka beberapa hari saya vakum tidak posting video. Jadi mulai saat ini saya kembali aktif ya. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk mengungkap filosofi Jawa tentang pring pati lele ya, atau bambu pati lele. Sebetulnya dari beberapa bulan yang lalu saya pernah mengungkap tentang keunikan bambu pati lele ya, dimana bambu tersebut pernah ditawar orang 250 juta. Oleh karena sang pemilik tidak berani memberikan karena takut membawa tumbal ya. Karena yang mempunyai itu orangnya lugu, tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu, magic atau apa, tidak mengerti ya. Tentang keunikan-keunikan itu pun yang mempunyai barang itu tidak mengerti. Jadi dianggapnya itu mustahil lah, bambu seperti itu kok ditawar segitu banyak gitu loh. Jadi barangnya juga masih disimpan. Oleh karena saya memerintahkan, menyuruh disimpan saja, nggak usah dijual atau diuangkan ya. Dan bagi saudara-saudara yang kebetulan mempunyai barang seperti itu, nggak usahlah terpengaruh dengan harga ya, dengan kemahalan harga, nggak usah terpengaruh dengan rupiah. Soal rezeki, soal rupiah nanti itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita bekerja ya pasti mendapatkan upah, seperti itu. Nah, tentang filosofi Jawa, bambu pati lele itu sebetulnya kan suatu simbolis ya, simbolis dari Tuhan itu sendiri. Artinya kalau pring itu dalam bahasa Jawa kan peparingan. Peparingan itu pemberian dari Tuhan, bermacam-macam sesuai kebutuhan manusia lah. Misalnya kalau bambu banyak dipergunakan oleh manusia, misalnya bisa buat rumah, bisa buat anyaman. Kalau zaman dulu, masa kecil saya dulu itu, istilahnya bisa buat gedek atau sesek dinding rumah ya. Bisa untuk dinding rumah, bisa untuk dipan, bisa untuk dengklik tempat duduk, bisa juga buat meja, pokoknya bermacam-macam lah ya. Bambu itu banyak gunanya, apalagi di zaman modern seperti ini ya. Di zaman modern seperti ini itu bambu semakin bermanfaat sekali. Salah satu contoh, bisa untuk rangkaian jalan tol. Kalau saudara-saudara pernah menyimak ya. Jadi jalan tol di Semarang kalau tidak salah itu ya, di Semarang itu rangkaian konstruksinya itu
rangkanya terbuat dari bambu, entah berapa banyak bambu, mungkin sampai jutaan ya, jutaan bambu itu. Jadi bukan dari besi atau bukan dari baja, tetapi mutlak dari bambu. Begitu banyak manfaatnya ya. Nah, kebetulan sampai saat ini saya tempo hari itu diajak oleh teman saya untuk memotong bambu. Katanya bambu itu pate lele. Katanya kalau saya mengartikan atau memaknai dari filosofi Jawa tentang bambu itu sendiri ya. Pring itu artinya pemberian atau pemberian dan pate lele itu artinya 4 unsur ya. Pat itu empat unsur, yaitu unsur angin, air, api, dan tanah. Itu menyatu ya kan, menjadi satu, disebut lele. Lele itu kalau dalam bahasa Jawa itu panggilan seorang anak laki-laki atau bocah laki-laki. Le ya, panggilan, buat panggilan. Jadi lele bisa, kalau manusia nggak bisa memaknai dengan sempurna, dengan sesungguhnya, akhirnya lele diwujudkan bentuk ikan, pate lele. Jadi 4 unsur ya. Kemudian le itu hidup itu sendiri, gitu, hidup itu sendiri. Ada yang mengatakan bambu tumbang sari, oleh karena bentuknya bersusun. Jadi satu bambu ini rantingnya ada yang langsung tembus gini, ada yang agak naik ke atas. Jadi sesuai, tergantung manusianya bagaimana cara menyikapi dan mengartikannya, karena semua itu sama. Jadi itu tadi artinya pate lele itu 4 unsur yang menyatu menjadi satu dalam satu bentuk ya, bambu. Atau kalau digelar manusianya ya ini kita ini terdiri dari 4 unsur: tanah, air, api, dan angin, kemudian satu hidup ya. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bentuk ya, akan menunjukkan barang yang disebut dengan pate lele. Ini saya dapatkan dari seorang teman ya. Saya dapatkan dari seorang teman. Kebetulan dia itu nggak tahu, dia itu dapat borongan ya, dapat borongan atau orderan banyak bambu. Jadi rerumpunan bambu di belakang rumahnya itu ada yang membeli ya, ada yang membeli. Per batangnya itu 20.000 per batang. Jadi mulai dari bawah sampai atas per batangnya 20.000 itu orangnya tinggal menerima uangnya, nggak ikut memotong. Jadi sudah ada tukang potong sendiri. Nah, kebetulan teman saya itu bilang bambu ini nggak bisa dipotong ya. Dari serupun bambu yang ada di belakang rumahnya ini, bambu ini nggak bisa dipotong. Kemudian sama si pembelinya itu ditinggal. Nah, tinggal satu ini. Kemudian ditunjukkan kepada saya, disuruh memotong. Nah, potongannya masih asli. Kalau dihubungkan ke klene ya, keajaiban, semua itu karena kehendak Tuhan ya. Sebetulnya bukan nggak bisa dipotong, bisa aja, cuma mungkin orangnya gimana lah, saya nggak bisa mengapresiasi, takut atau apa.
ini ada yang mengatakan tumbang sari ya. Jadi seperti saya ungkapkan tadi, kalau tumbang sari itu ini agak agak menjorok ke atas, ini menjorok ke bawah. Tumbang sari. Tetapi kalau secara pribadi saya mengatakan bahwa ini adalah patil lele. Karena ini bentuknya seperti tubuh ikan lele ya. Ini patilnya. Nah, tentang keunikan benda ini, nggak ada lubangnya. Nah, asli. Ini kalau asli nggak ada lubangnya. Nggak ada lubangnya. Kalau bahasa Jawa bilang apa? Bumbung, ya. Nah, kebanyakan bambu itu kan pasti ada lubangnya. Lubangnya di tengah-tengah ini. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil itu, kalau agak besaran gini ya, segini besaran bisa buat apa? Celengan. Nah, ini keunikannya seperti ini. Dipotong kayak apapun, tetap ini utuh, nggak ada apa ya, dibilang apa ya, nggak ada lubangnya. Nah, keunikannya seperti itu. Sama, ini juga begitu, nggak ada lubangnya, asli. Asli. Oleh karena apa kok saya bisa memotongnya? Sebetulnya kan mudah, untuk memotong itu mudah. Ini bukan gurauan, ini sungguhan. Ya mungkin tua bagian motong itu sudah capek atau gimana, atau mungkin sengaja diberikan oleh yang punya atau gimana, saya nggak tahu. Begitu saya potong nyatanya juga tumbang, putus, nyatanya juga begitu. Gitu. Setelah saya tanyakan kepada seorang teman lagi yang ahli kodam, ya kan, yang ahli kodam, yang ahlinya di bidang perkodaman, karena dia juga bisa mengisi kodam di benda apapun bisa, ya. Saya tanyakan, katanya benda ini ada penunggunya. Saya juga ingin tertawa, lucu juga. Penunggunya itu siapa? Penunggunya yang punya benda ini, yang punya rumah, ya teman saya jadi penunggunya. Itu. Terus saya tanya lagi, misalnya kalau dijual gimana? Ini nggak laku dijual mahal, kecuali ada benar-benar kolektor yang tertarik, baru bisa laku mahal, ya. Dan teman saya setelah mendapatkan benda ini, mendapatkan barang ini, karena teman saya itu juga kolektor, artinya kolektor alami, bukan membeli, dia mendapatkan sendiri. Dia juga punya bambu patil lele, kemudian punya bambu lubang tembus tawon, ya, lubang tembus tawon. Dia juga punya apa itu, gali, dia punya gali galor juga punya. Itu dia dapatkan ya bukan dari ritual sih, secara alami, ya tiba-tiba gitu aja mendapatkannya, tiba-tiba gitu aja, karena dia juga orang biasa gitu. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan mempunyai benda seperti ini, kalau menurut saya lebih baik dirawat saja, ya, karena keunikannya benda ini nggak ada lubangnya, uniknya di situ gitu loh, uniknya di situ. Ada yang berpendapat mungkin di dalamnya ini ada tersimpan pusaka atau benda-benda antik atau emas, intan. Saya belum pernah membuktikan itu, ya. Yang jelas ini nggak ada lubangnya, gitu aja yang pasti. Lain dengan bambu yang lain. Kalau bambu yang lain pasti ada lubangnya di sini tuh. Kemudian ada cangkangnya, ada kulit arinya. Kalau bambu yang lain, tapi kalau ini kan polos, begitu. Ini masih asli, ya, masih asli. Baru beberapa hari kok, sekitar 1 mingguan lah saya mendapatkan ini. Dan teman saya nggak mau menyimpan, katanya sudah terlalu banyak benda-benda unik. Jadi ini diberikan kepada saya, ya saya simpan gitu aja. Ya. Bagi teman-teman yang kebetulan mempunyai koleksi tentang benda-benda seperti ini,
Ya langkah baiknya buat kolektor gitu aja, nggak usah. Kalau memang ada pembeli kebetulan tertarik, nggak apa-apa dijual. Ini tempo hari ada yang memesan, belum tahu barangnya, cuma saya kasih tahu aja bentuknya, apa itu gambarannya ya. Dia berani membeli, katanya dia berani 15 juta katanya, nggak tahu lagi kalau sudah tahu seperti ini gitu loh, katanya begitu, berani membeli 15 juta. Kebetulan orang itu bukan teman saya tapi orang lain ya, lewat antar mulut itu aja. Kolektor juga, dan kalau memang ada seorang kolektor yang kebetulan mempunyai benda-benda antik ya seperti ini, kemudian rezekinya bertambah atau usahanya tambah lancar, ya bukan karena benda ini ya, bukan karena benda ini, bukan. Walaupun nggak mempunyai benda ini atau nggak menyimpan benda ini, sudah saatnya, sudah waktunya itu usahanya memang lancar dari kerja kerasnya ya, dari kerja kerasnya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu diimani lah, artinya dipercaya aja, karena ini semua dari Tuhan gitu aja. Tetap kita ini bersandar kepada Tuhan ya. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan ya. Salam buat saudara-saudara yang kebetulan mempunyai benda seperti ini. Jarang ada yang mempunyai benda sebesar ini, itu jarang. Kebanyakan itu masih kecil dan masih muda. Ini sudah tua dan tempatnya ini sudah di tengah-tengah rimbunan bambu itu. Begitu pinggir-pinggirnya dibabat, tinggal ini. Kemudian kalau saya bilang dongkelnya atau berungkinya itu habis, ya tinggal ini yang masih itu. Terima kasih, cukup sekian dulu, saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.